Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dunia dan akhirat, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang mari hidup sederhana. Hidup sederhana berarti hidup tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak kikir. Allah melarang hambanya untuk hidup berlebih-lebihan. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Berdasarkan ayat di atas, hidup sederhana bisa juga diartikan hidup hemat. Hemat bukan berarti kikir atau pelit ya anak-anak. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjalani hidup dengan sederhana dalam semua tindakan. Baik dalam hal makan, berpakaian, maupun harta benda. Digunakan secara wajar dan tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Sikap berlebihan merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Hidup sederhana merupakan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Muhammad seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana, menghindari hidup mewah dan boros. Dalam riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan saat beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Anak-anak, begitu sederhananya ya kehidupan Nabi. Macam-macam kesederhanaan dalam hidup. 1. Sederhana dalam kebutuhan berpakaian. Dari Mu'adz bin Anasih berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadu atau merendahkan diri, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk dan disuruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan. Hadis riwayat Tirmizi. Penerapan sederhana dalam berpakaian yaitu memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, tidak bermewah-mewahan. 2. Sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul menyatakan bahwa manusia hendaknya menjaga keseimbangan tubuhnya. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, dan 1/3 untuk air. Jangan berlebihan dalam makan, karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak,
Makanan dan minuman tidak harus mahal harganya, namun bernilai sehat dan bergizi. Makan dan minum berlebihan akan menimbulkan dampak terhadap perut. Selain itu menimbulkan efek boros dan mubazir. 3. Sederhana dalam berpenampilan. Berpenampilan sederhana artinya tidak mencolok mata ketika dilihat oleh orang lain, tidak bermewah-mewahan, dan tidak menunjukkan kesombongan. Keuntungan memiliki hidup sederhana. 1. Terhindar dari perbuatan ingkar. Dalam surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak, perbuatan berlebih-lebihan atau boros termasuk saudaranya setan, dan setan itu memiliki sifat ingkar kepada Allah. Berarti, orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari sifat sombong. Kesederhanaan mencerminkan sikap kerendahan hati. Orang yang beriman selalu rendah hati dan menjauhkan dirinya dari sifat sombong. 3. Terhindar dari kejahatan. Orang yang tampil dalam kesederhanaan, tidak berlebihan, dan tidak menunjukkan kemewahan akan terhindar dari niat jahat orang lain pada dirinya. 4. Menjadi orang yang sangat bersyukur. Orang yang sederhana menunjukkan bahwa dia selalu memanfaatkan anugerah dari Allah dengan sebaik-baiknya, merasa cukup dan selalu bersyukur atas keadaan apapun dalam hidup. Dengan bersyukur membuat hidup kita menjadi bahagia. Anak-anak, ayo kita hidup sederhana karena hidup sederhana adalah perintah Allah. Dengan cara membiasakan makan dan minum tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya, sisanya ditabung ya nak, dan membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Hidup sederhana harus kita lakukan sejak dini. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka akan muncul sikap boros dan ini akan terus berlanjut sampai hari tua nanti. Bahayanya, ketika sifat boros ini tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Jika kita ingin meraih hidup sukses dan maju, ayo kita budayakan hidup sederhana. Anak-anak, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda. 1. Apakah kamu sudah membiasakan hidup sederhana? 2. Berikan contoh hidup sederhana yang kamu lakukan di rumah. 3. Tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan hidup boros adalah saudaranya syaitan. 4. Sebutkan manfaat hidup sederhana. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.